Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua ya? Ketemu lagi hari ini bareng Nana. Nah, hari ini kita mau ngomongin bagaimana supaya kita itu cepat dipanggil untuk tes atau wawancara kerja ya. Nah, namun sebelum lanjut, buat kamu yang masih belum subscribe, ayo di subscribe dulu ya di channel ini agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten yang menarik seputar dunia IT-nya. Nah, balik lagi ngomongin soal tes atau wawancara kerja. Nah, agar kita cepat dipanggil itu kita harus membuat sebuah kurikulum vitae atau CV ya, ataupun resume yang menjual. Ya. Jadi langsung mendapat perhatian dari recruiter ya atau HR-nya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Nah, pada dasarnya ya kamu itu seorang sales ya, walaupun kita tidak bekerja sebagai sales di perusahaan. Ya. Nah, sales di sini adalah maksudnya kita harus bisa menjual ya keahlian kita maupun pengalaman kita ya di dalam pekerjaan itu layaknya seorang sales. Nah, sales itu tentu saja harus menjual. Nah, kamu harus bisa membuat CV yang menjual. Nah, caranya ya itu adalah ada dua hal yang jadi kunci utama ya supaya CV ini menjual. Dan itu harus bersamaan, yaitu singkat dan menarik. Kenapa? Karena si recruiter atau si HR ini tidak punya banyak waktu karena dia bisa saja menerima lamaran dari ratusan kandidat ya. Nah, agar lamaran kamu menarik perhatian, kamu harus punya CV yang singkat dan menarik ya, sehingga kamu nanti akan dipanggil untuk wawancara ya, atau untuk tes pekerjaan tersebut. Dan CV kamu itu jangan panjang-panjang ya, itu maksimal 2 halaman ya. Karena kamu sedang memberitahukan apa yang bisa kamu jual ya. Bukan kamu menceritakan riwayat hidup kamu dari SD sampai kuliah misalnya seperti itu ya. Jadi kuncinya itu adalah singkat dan menarik dan maksimal 2 halaman. Nah, isinya apa CV tersebut ya? Yang pertama itu adalah data pribadi. Ya. Nah, data pribadi itu yang dimaksud ya misalkan nama kamu, tempat tanggal lahir ya, kemudian nomor handphone ya, alamat rumah dan sebagainya. Seperti itu adalah data pribadi. Yang kedua isinya itu adalah riwayat pekerjaan kamu ya di perusahaan sebelumnya, ngapain dan sebagainya, itu termasuk riwayat pekerjaan. Dan yang ketiga itu adalah riwayat pendidikan ya. Cukup 3 ini aja yang kamu cantumkan di CV kamu. Nah, data pribadi itu adalah identitas pribadi kamu ya. Jadi nama, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin ya. Seperti itu, alamat ya. Itu termasuk identitas pribadi ya.
Nah, kemudian juga kamu pastikan kamu mencantumkan nomor telepon HP atau rumah. Jadi kalau si recruiter itu tertarik dengan kamu, dia bisa langsung menghubungi kamu di nomor telepon tersebut ya, baik di HP maupun di telepon rumah. Dan yang berikutnya cantumkan juga email address ya. Bisa saja recruiter itu ingin berkomunikasi dengan kamu menggunakan email ya. Pastikan dan jangan bikin email yang aneh-aneh. Jadi misalkan dog lover atau sebagainya. Nah, pastikan kamu punya email yang mencerminkan pribadi kamu. Jadi misalkan namanya budi.setiawan@gmail.com ya. Jangan tulis misalkan cat 123 at ya gmail.com misalkan. Jangan seperti itu ya. Pastikan email address kamu itu mencerminkan nama kamu sebenarnya. Nah, berikutnya itu adalah riwayat pekerjaan. Nah, pastikan kamu mencantumkan nama perusahaan kamu sebelumnya ya, di tempat kamu pernah bekerja. Kemudian jabatan, ya, kamu di sana sebagai apa? Misalkan sebagai sistem engineer ya, atau sebagai business analyst atau sebagai sistem analis dan sebagainya. Pastikan kamu cantumkan itu. Kemudian yang ketiga, periode pekerjaan ya. Nah, misalkan dari tanggal atau bulan ya, Januari sampai Desember tahun 2020 misalkan. Nah, bicara soal periode pekerjaan, sebaiknya kamu minimal 1 tahun bekerja. Jadi jangan 3 bulan atau 1 bulan ya, karena tidak bagus seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kamu tuliskan juga uraian jabatan dan keahlian kamu apa ya. Nah, buat kamu yang fresh graduate ya, belum pernah bekerja ya, nah itu kamu tuliskan pengalaman magang atau kerja praktek atau internship kamu di perusahaan ya, pada saat kamu masih menjadi mahasiswa ya, itu. Dan kalau kamu pernah bekerja di beberapa perusahaan, nah, perusahaan terakhir itu kamu tuliskan paling atas ya, baru selanjutnya dan selanjutnya ya. Jadi perusahaan yang paling pertama kamu bekerja itu pasti berada di paling bawah. Nah, untuk riwayat pendidikan, pastikan kamu mencantumkan nama kampus kamu ya, universitas atau sekolah tinggi atau institut atau politeknik atau SMA atau SMK-nya ya. Pastikan kamu cantumkan nama institusinya. Kemudian tahun menempuh pendidikan ya, misalkan dari tahun 95 sampai tahun 2000 dan seterusnya seperti itu. Kemudian nilainya juga ya perlu kamu cantumkan, IPK ya. Kemudian di jurusan apa ya, atau program studi apa itu. Nah, ada informasi lain yang juga boleh kamu tambahkan di CV kamu. Namun ingat ya, maksimal hanya 2 halaman. Yang pertama itu adalah pengalaman berorganisasi ya. Misalkan kamu sebagai ketua BEM atau ketua OSIS dan sebagainya. Kemudian foto. Nah, ini biasanya foto itu diperlukan kalau lowongan kerja itu misalkan mengatakan berpenampilan menarik. Nah, kalau udah seperti itu berarti dia melihatnya dari foto. Nah, ini kamu berpenampilan menarik atau tidak. Tapi menurut saya nggak terlalu penting foto ini ditambahkan kalau ternyata pengalaman kerja kamu itu istilahnya mumpuni dan recruiter tertarik, tanpa foto pun dia akan memanggil kamu untuk tes atau wawancara kerja ya.
Nah, kemudian hal-hal lain yang bisa ditambahkan itu juga misalkan kalau kamu punya sertifikasi internasional misalkan ya, atau skill tertentu ya, pernah ikut training misalkan Cisco, training Oracle, training Microsoft dan sebagainya. Nah, itu kamu bisa masukkan. Kemudian kalau kamu punya lisensi tertentu ya, misalkan lisensi auditor ya dan sebagainya, itu juga kamu bisa tambahkan ke CV kamu sehingga CV kamu itu menjual. Dan hal lain yang kamu sebutkan di dalam CV kamu ya, di dalam pengalaman kerja itu adalah dampak positif yang kamu timbulkan terhadap perusahaan ya, misalkan profit atau transformasi organisasi dan sebagainya ya. Pokoknya hal-hal yang penting yang berkaitan dengan pekerjaan kamu itu kamu bisa cantumkan di dalam CV kamu. Nah, mungkin itu dulu ya pertemuan kita hari ini, bagaimana membuat CV yang menjual agar recruiter atau HR suatu perusahaan itu tertarik untuk memanggil kita wawancara ya atau tes kerja. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu ya, saya tunggu, dan share video ini ke teman-teman kamu biar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan kamu bisa kunjungi blog saya, linknya ada di video ini juga. Dan terakhir nih, pastiin subscribe ya, karena gratis, dan bunyiin belnya, jadi kalau ada video baru dari saya langsung muncul notifikasinya. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.